Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersekutu dalam persekutuan doa Sabtu, walaupun masih dilakukan secara online. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam persekutuan kita pagi hari ini. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Amin. Mari kita awali persekutuan kita pagi hari ini dengan menyanyikan satu pujian, Saat Pagi Hariku Datang Lagi. Mari kita datang menghadap Tuhan dengan kerendahan hati kita. Kita mau datang untuk menyembah kepadanya. Saat pagi hariku datang lagi. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa ruhku dalam pimpinanmu Tuhan. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, saat pagi hariku datang lagi. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa ruhku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa ruhku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur karena kami punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami datang kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kami Tuhan. Walaupun acap kali kami melakukan hal yang tidak benar di mata-Mu, acap kali kami lalai untuk mengasihi Engkau juga. Kami hanya mengasihi diri kami sendiri. Kami hanya melakukan apa yang ingin kami lakukan untuk menyenangkan diri kami Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini kami mau bersama untuk datang kepadamu, untuk memuji dan memuliakan Engkau. Persiapkan hati kami yang terbaik ya Tuhan.
untuk kami boleh datang menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena Engkau menyediakan waktu yang indah ini pada pagi hari ini untuk kami boleh bersekutu kepadamu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, melalui renungan pagi hari ini kita sama-sama menaikkan pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi terang dalam kehidupan kita, biar kita boleh menjalani kehidupan kita bersama-sama dengan Kristus. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau besertaku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari kita bersatu di dalam doa. Benar Tuhan bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, pelita untuk kami boleh melangkah di jalan yang benar, pelita yang boleh mengingatkan kami untuk kami boleh hidup di dalam terang itu. Dan biarlah firman-Mu juga pada pagi hari ini boleh sama-sama menjadi pelita bagi setiap hati kami, bagi setiap langkah kehidupan kami, untuk kami boleh semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu perenungan ini pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Sekali lagi saya ucapkan kepada kita semua. Pagi hari ini kita mau bersama-sama merenungkan bagian dari firman Tuhan dari Injil Yohanes 15 ayat 12 sampai 17. Dengan tema Love Each Other as I Have Loved You.
Kita akan membuka bersama-sama dari Injil Yohanes 15 ayat 12 sampai 17. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Beginilah firman Tuhan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Sekali lagi saya baca di ayat 17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, bahkan kita berkomitmen untuk melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya yakin dan percaya bahwa kita semua sangat familiar sekali dengan yang namanya kasih. Jika saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara untuk memilih mendeskripsikan orang Kristen dengan 3 kata, kata apa yang Bapak Ibu Saudara pakai? 3 kata yang mendeskripsikan orang Kristen. Saya menduga jawaban kita pasti akan bermacam-macam. Tetapi jika saya mengubah pertanyaannya menjadi 1 kata yang mendeskripsikan orang Kristen, maka kata apa yang akan saudara lontarkan? 1 kata yang mendeskripsikan orang Kristen. Dan saya menduga bahwa kata itu adalah kasih, love. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena pada umumnya orang Kristen dikenal sebagai pribadi yang penuh dengan kasih. Konsep kasih pasti adalah hal umum yang sering kita dengar dan sering kita lakukan. Pada umumnya mencintai, mengasihi, menyayangi adalah hal yang pasti dilakukan oleh semua orang. Misalnya suami mengasihi istrinya, ayah mencintai anak-anaknya, kakak menyayangi adik-adiknya, dan seterusnya. Apalagi saat ini kita memasuki bulan dengan tema keluarga. Dan tentu dasar kita membangun relasi dan ekspresi dalam keluarga yang kita hasilkan pun adalah kasih. Bapak Ibu Saudara, di kampus saya di STT Amanat Agung, kita para mahasiswa dari setiap angkatan dikelompokkan dalam satu kelompok-kelompok kecil yang dibimbing oleh seorang dosen. Jadi kelompok kecil ini disebut sebagai kelompok family group atau kita sering singkat dengan FG. Saya di kelompok FG saya dipimpin oleh dosen saya juga, yaitu bernama Pak Pendeta Hendrolim. Pak Pendeta Hendrolim adalah dosen yang sangat saya kasihi juga. Ia adalah dosen di kelas teologi sistematika dan sejarah teologi. Dan sebagai bapak family group, sebagai bapak FG, ia selalu memperhatikan kami, anak-anak family groupnya. Terlebih lagi dalam hal spiritualitas setiap kami. Bahkan dalam WhatsApp group kami punya WhatsApp group, ada satu program yang dibuat oleh beliau yang saya namakan sendiri dengan absen pembacaan Alkitab. Jadi supaya grupnya tidak sepi, maka Pak Hendro menyediakan absen pembacaan Alkitab. Dan supaya kami juga memiliki komitmen dalam membaca Alkitab. Dan beliau mempermudah kami dengan untuk mengisi absen harian tersebut. Dan jikalau salah satu dari kami, entah itu lupa atau kami memang lalai untuk membaca Alkitab,
maka beliau pasti langsung ngechat di dalam grup itu. Ia akan mengingatkan kami dengan kalimat demikian, "Saudara, jangan kedodoran baca Alkitab ya." Dan itulah yang selalu digaungkan Pak Hendro di dalam grup WhatsApp kami. Hal lain adalah Pak Hendro juga sering mengingatkan kami untuk menjaga kesehatan. Apalagi di masa-masa COVID yang belakangan, maka Pak Hendro sering mengingatkan kami untuk memakai masker. Bahkan sesekali ia juga mengingatkan kami untuk sering minum vitamin. Karena memang kebetulan saat itu Pak Hendro adalah ketua Satgas COVID di kampus saya. Apabila kita tidak melakukan itu, Pak Hendro langsung menegur kita semua. Dan dia juga akan memastikan apakah kita sudah melakukan bagian dari kesehatan itu. Beliau juga sesekali akan membawa kami keluar dengan mobil wulingnya untuk menikmati makanan di luar dari jadwal outing FG. Jadi Bapak Ibu Saudara, memang kami di kampus itu disediakan jadwal outing, yaitu untuk keluar di setiap minggu yang ada minggu kelimanya. Dan pasti kami akan dibawa keluar oleh Bapak family group kami. Dan Bapak Ibu Saudara, saya yakin bahwa hal yang dilakukan oleh Pak Hendro pun merupakan bagian dari ia mengasihi kami, anak-anaknya. Tindakan Pak Hendro memastikan spiritualitas kami, memastikan apakah kami sehat, ditunjukkan karena ia mengasihi kami, anak-anaknya. Tetapi pertanyaannya, bukankah perbuatan kasih ini juga sering kita jumpai di dalam diri orang-orang yang belum mengenal Kristus? Lalu pertanyaannya, apa yang membedakan kasih kita di dalam komunitas Kristen dan juga kasih yang bukan di dalam komunitas Kristen? Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau belajar kembali dari teks yang kita baca tadi, yaitu berisi sebuah perintah. Perintah yang jelas, yaitu agar kita saling mengasihi. Jika kita melihat realitasnya bahwa kasih mungkin dipraktikkan oleh siapapun, maka muncul pertanyaan dalam diri kita. Apa sebetulnya yang membuat perintah untuk saling mengasihi ini begitu penting untuk kita jalankan sebagai seorang Kristen? Dan apa yang Yesus maksud tentang kasih di dalam perikop yang barusan saja kita baca? Mari kita lihat bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, berulang kali Yesus menekankan tentang perintah. Dikatakan di Yohanes 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Yohanes 14 ayat 21, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku." Dan di Yohanes 15 ayat 10 dikatakan, "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku." Bahkan di perikop yang kita baca, perintah itu terlihat sangat jelas, yaitu saling mengasihi. Bapak Ibu Saudaranya, sebelumnya mari kita melangkah mundur untuk lihat lebih jelas tentang perintah untuk saling mengasihi ini. Di ayat 9 dikatakan bahwa Yesus memulai wacananya dengan berkata demikian, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu." Bapa mengasihi Yesus sebagai anaknya, dan anaknya yaitu Yesus pun melakukan hal yang sama. Ia mengasihi murid-muridnya. Ia mengasihi murid-murid yang selalu bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu Saudara, salah satu bentuk Yesus mengasihi murid-muridnya terlihat dari pasal sebelumnya kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 13, yaitu ketika Yesus sedang makan bersama-sama dengan murid-muridnya. Ia memberikan satu teladan yang cukup terkenal dan kita semua pasti tahu tentunya, yaitu membasuh kaki para murid-muridnya. Dikatakan bahwa sama seperti ia, yaitu Yesus senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Dan dari sanalah muncul perintah yang baru, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Dan perintah itu terus diulang-ulang oleh Yesus, bahkan sampai di perikop
yang barusan saja kita baca di ayat 12 dan di ayat ke-17, yaitu inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Bapak Ibu Saudara, jika kita merenungkan bersama, perintah untuk mengasihi bukanlah hal yang baru tentunya, bukan? Apalagi pada saat itu, dalam konteks zaman itu, bagi orang-orang Yahudi, mereka sudah mengenal apa itu kasih. Untuk menemukan jawabannya, kita perlu melihat dari Perjanjian Lama di Imamat pasal 19 ayat 18. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam Imamat 19 Allah berbicara kepada umat Israel agar mereka hidup di dalam kekudusan. Dan salah satu perintahnya yaitu adalah agar mereka mengasihi sesama mereka seperti mengasihi diri mereka sendiri. Dan menariknya, pesan dari Imamat inilah yang berulang kali muncul di dalam Injil. Misalnya di dalam Matius 22 ayat 34 sampai 40. Ketika Yesus ditanya oleh seorang ahli Taurat tentang hukum yang terutama, Yesus menjelaskan ada 2 hukum yang terutama, yaitu mengasihi Allah dengan segenap kekuatan dan mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Juga kita bisa melihat dalam Injil Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Juga ditunjukkan ada seorang ahli Taurat yang mengetahui bahwa untuk memperoleh hidup yang kekal, dirinya harus mengasihi Allah dengan segenap hidupnya dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Dan dari beberapa ayat ini Bapak Ibu Saudara menunjukkan mengasihi sesama adalah perintah yang umum pada saat itu. Dan kemungkinan orang Yahudi pun sudah mengetahui bahwa dirinya harus mengasihi sesama sebagai bentuk bahwa dia menaati Allah. Lantas pertanyaannya, apa yang membuat perintah untuk mengasihi di dalam Yohanes ini begitu unik? Kalau di Imamat kita menemukan umat Allah harus mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri, maka dalam perikop yang kita baca menyerukan supaya Yesus mengasihi sama seperti Yesus mengasihi mereka. Supaya kita murid-murid Yesus mengasihi sama seperti Yesus yang mengasihi kita. Perintah untuk saling mengasihi telah menjadi penggenapan dari apa yang ada di dalam Perjanjian Lama. Karena Kristus telah mati terlebih dahulu untuk menyelamatkan umatnya. Bapak Ibu Saudara, hal ini akhirnya menjadi signifikan bahwa perintah mengasihi di Perjanjian Baru menyatakan bahwa umat harus melihat kepada Kristus agar mereka dapat mengasihi. Umat hanya dimampukan mengasihi ketika ia melihat kepada Kristus. Dan pengorbanan Kristus di kayu salib menjadi dasar yang mengubahkan paradigma para murid-murid untuk mengasihi sesamanya. Dasar mereka diubahkan dari yang mengasihi seperti mengasihi diri sendiri berubah menjadi seperti Kristus. Seperti Kristus yang telah mengasihi umatnya. Dan murid Yesus semestinya mengasihi atas dasar relasi yang terjalin dengan Kristus. Perbedaan mendasar bukan pada ketaatannya, tetapi terhadap pemahaman akan perintahnya. Bapak Ibu Saudara, lebih menarik bahwa Yesus menekankan di ayat selanjutnya kita menemukan dikatakan demikian, kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Hal ini kemudian dikontraskan dengan hamba, bahwa Yesus tidak menyebut murid-muridnya sebagai hamba tetapi sebagai seorang sahabat. Kita tahu bersama bahwa hamba pada konteks zaman itu adalah seorang budak yang dikuasai oleh tuannya.
Para hamba atau para budak tidak dipandang setara dengan tuan mereka. Bahkan tuan pemilik hamba-hamba ini tidak akan berbicara kepada para budak sebagai seorang yang sederajat. Budak dalam hal ini bukan berbicara tentang kebebasan, Bapak Ibu Saudara, tetapi bicara tentang pengetahuan atau pengenalan akan tuannya. Dikatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bapak Ibu Saudara, Yesus memberikan perbandingan antara hamba dan sahabat. Seorang hamba tidak mengenal kehendak dan isi hati dari tuannya. Ia hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Tetapi seorang sahabat saling mengenal satu sama lain. Sejatinya seorang hamba atau budak tidak akan mengerti apa maksud dan tujuan dari perintah yang diperintahkan oleh tuannya. Dan berbeda dengan itu, seorang sahabat akan sangat memahami sahabatnya. Bahkan bisa jadi mengikuti apa yang dikatakan oleh sahabatnya, bukan atas dasar paksaan. Dan Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak lagi menyebut murid-muridnya sebagai hamba, tetapi sebagai sahabat. Status mereka berubah. Sebagai seorang sahabat berarti mereka melihat, mereka mengetahui, mereka mengenal, dan mereka percaya kepada Yesus yang adalah sahabatnya. Tetapi jangan sampai disalahpahami bahwa karena di sini bukan berarti orang yang melakukan perintah langsung dapat meraih statusnya sebagai sahabat. Tidak, melainkan sahabat dari Kristus itu dicirikan yaitu ketika ia taat akan perintahnya. Inilah yang akhirnya membedakan antara hamba dan sahabat. Bapak Ibu Saudara, menjadi sahabat Yesus adalah sebuah privilege dari seorang hamba yang tidak layak, yang kemudian diangkat menjadi sahabatnya. Dan bukan hanya sahabat yang biasa, tetapi dikatakan sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu Saudara, tidak ada kasih yang lebih besar dari seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Tetapi Yesus menunjukkan kasih-Nya dengan memberikan nyawanya bagi kita, bagi saya dan bagi saudara. Dikatakan dalam Roma 5 ayat 7-8, sebab tidak mudah orang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu Saudara, kita semua di sini pun adalah hamba-hamba dosa. Tetapi kita telah dibebaskannya. Status kita telah berubah menjadi sahabatnya. Tentu kita bukan orang-orang yang tidak memahami tentang karya keselamatan yang telah Allah berikan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Tentu pun kita juga adalah orang-orang yang tidak mungkin tidak paham mengapa Kristus mau mati bagi kita. Kita telah mengerti semua hal itu, namun Bapak Ibu Saudara, pemahaman saja tidak cukup bagi kita, orang-orang yang disebut sebagai sahabat Kristus. Kasih dari Allah, pilihan yang Dia berikan untuk menjadi sahabatnya, dan penyataan dirinya kepada kita bukan serta-merta untuk kita nikmati saja. Tetapi ada yang Yesus katakan di ayat selanjutnya, melainkan hal ini dikatakan kita dituntut untuk pergi juga dan menghasilkan buah. Kita dituntut untuk pergi dan menghasilkan buah. Bahkan minggu lalu pun kita sudah bersama-sama diingatkan bahwa ekspresi dalam keluarga adalah menghasilkan buah. Buah yang kita hasilkan bukan karena kita sudah melakukan hal yang baik, Bapak Ibu Saudara.
Buah yang kita lakukan, yang kita hasilkan bukan karena kita sudah melakukan hal yang baik, bukan karena kita sudah mengasihi, tetapi buah yang kita hasilkan adalah karya dari Allah. Karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita di dalam Yesus Kristus. Ia mengasihi kita dengan Ia mati bagi kita. Ia mengasihi kita dengan menjadikan kita sahabat-sahabatnya. Lalu pertanyaannya untuk kita renungkan bersama, bagaimana dengan kita saat ini? Masihkah kita memiliki paradigma yang salah khususnya dalam mengasihi sesama kita? Masihkah kita menjadikan diri kita sendiri untuk mengasihi orang lain? Kita menjadikan kasih akan diri sendiri sebagai alasan utama kita mengasihi orang lain. Firman Tuhan hari ini mengubahkan paradigma kita, Bapak Ibu. Dalam hal mengasihi, bukan diri kita lah yang menjadi standar atau pusatnya. Meskipun hari ini mungkin dunia mengajarkan kita bahwa kasih adalah sesuatu yang diperlukan manusia untuk kepuasannya sendiri. Tetapi saat ini Kristus mengajarkan kita bahwa mengasihi adalah dengan menjadikan Dia sebagai satu-satunya Kristus yang memuaskan kehidupan kita. Tiada yang lain selain Dia. Dan dengan paradigma seperti itulah akhirnya memampukan kita untuk mengasihi sesama manusia. Mari Bapak Ibu Saudara kita merenungkan sama-sama bagian ini. Sesuai dengan tema yang kita diberikan kepada kita pada hari ini adalah love each other as I have loved you. Mengasihi sesama sebagaimana Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan bagian ini. Hanya Kristus yang mampu dan sanggup untuk membuat kita boleh mengasihi sesama kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengambil waktu untuk berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau terlebih dahulu telah mengasihi kami. Bentuk kasih terbesar yang telah Engkau berikan dan Engkau nyatakan di dalam kami adalah ketika Engkau memperbaiki relasi kami dengan Allah. Terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami ya Tuhan. Namun acap kali kami sering hanya mengasihi diri kami sendiri. Bahkan kami tidak peduli terhadap orang lain. Bahkan kami abai terhadap sesama kami di sekitar kami. Yang penting kami menikmati hidup kami saja. Tetapi nyatanya Tuhan, sebenarnya yang Engkau inginkan adalah bagaimanapun kami harus mengasihi sesama kami. Karena terlebih dahulu Engkau telah memberikan kasih-Mu kepada setiap kami. Engkau yang memampukan setiap kami Tuhan, untuk kami boleh melewati hari-hari kami dengan kasih-Mu dan dengan kasih kami kepada sesama kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Di doa kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini kita juga mau sama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa, saya akan memimpinnya. Bapa, kami bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami. Kami juga bersyukur karena Engkau boleh menempatkan kami di tengah-tengah komunitas Gereja GKA Sion. Kami bersyukur untuk para pelayan, para hamba Tuhan
dan majelis serta para pengurus yang Tuhan boleh percayakan untuk ikut serta mengambil bagian dalam pekerjaan-Mu ya Tuhan. Kami tahu pekerjaan ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Barangkali mungkin kami lelah, barangkali mungkin kami capek. Tapi satu hal yang kami syukuri bahwa Engkau-lah yang memberikan kami kekuatan. Engkau yang boleh memampukan setiap kami para hamba Tuhan, maupun para majelis, maupun para pengurus, untuk boleh berjalan melakukan pekerjaan baik ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa bersama untuk kegiatan gereja yang akan diadakan dalam waktu dekat ini. Kami berdoa untuk ibadah hari Minggu besok yang akan diadakan. Tuhan berkati setiap kami yang akan mengambil bagian dalam pelayanan, maupun kami yang Engkau undang untuk sama-sama beribadah kepadamu. Persiapkan hati kami yang terbaik Tuhan, untuk kami boleh disegarkan kembali oleh firman-Mu, untuk kami boleh datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga mau berdoa untuk ibadah sekolah minggu, remaja maupun pemuda. Tuhan, Engkau yang menyertai setiap kami dalam usia kami yang masih sangat muda pun. Kami percaya bahwa Engkau menuntun kami untuk kami semakin serupa dengan Engkau, untuk semakin dekat, untuk semakin mengasihi Engkau. Tidak dibatasi oleh umur, tidak dibatasi oleh jarak dan waktu, tetapi kami sungguh mau mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami berdoa untuk kegiatan yang akan dilakukan para pemuda di tanggal 3-5 Agustus mendatang untuk acara retreat. Tuhan, Engkau campur tangan untuk setiap para pemuda. Engkau yang menilik hati mereka untuk mereka boleh ikut serta mengambil bagian dalam retreat ini. Biar mereka boleh digelisahkan kembali untuk semakin dekat dengan Engkau, semakin didewasakan oleh Engkau di dalam iman dan percaya mereka kepada Engkau ya Tuhan. Kami juga mau bersama berdoa untuk kami setiap jemaat yang saat ini bergabung di dalam komunitas GKA Sion ini ya Tuhan. Berkati setiap kami dalam pengenalan kami akan Engkau. Berkati setiap kami dalam pertumbuhan iman kami. Ada banyak hal-hal yang membuat kami takut Tuhan. Ada banyak hal-hal yang membuat kami khawatir. Tapi sekali lagi kami percaya bahwa Engkau hadir di dalam setiap kehidupan kami untuk memberikan kami damai sejahtera, untuk memberikan kelegaan kepada hati kami mungkin saat ini yang letih dan lesu. Kami berdoa untuk kami jemaat yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah tubuh. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau adalah satu-satunya dokter di atas segala dokter. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk kami jemaat yang mengalami sakit dan kelemahan tubuh. Tuhan, Engkau yang memberikan kami pemulihan, Engkau yang mengurapi kami, memberikan kami kesehatan, untuk kami boleh beraktivitas seperti semula, untuk kami boleh terus menikmati hari-hari kami bersama Engkau. Bapa, kami juga mau berdoa bersama untuk kami yang bergumul masalah pekerjaan, untuk kami yang masih mencari-cari kerjaan. Tuhan, bukakan jalan bagi kami. Kami tahu tuntutan hidup sangat besar saat ini Tuhan, tapi kami percaya bahwa burung pipit di udara pun Engkau pelihara. Begitu juga dengan kami yang saat ini bergumul untuk pekerjaan, masalah keuangan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mengerti, dan Engkau adalah Allah yang peduli untuk setiap kebutuhan kami. Untuk kami saat ini mungkin yang struggle dalam masalah perkuliahan kami, studi kami juga, Tuhan, Engkau yang memberikan kami kekuatan menjalani hari-hari kami. Engkau yang mencukupkan setiap kebutuhan kami. Engkau yang memampukan kami dalam menerima setiap materi-materi dari para dosen. Engkau juga yang memampukan kami untuk kami boleh berelasi
dengan teman-teman kami di kampus, atau dengan siapapun yang Engkau boleh hadirkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersama berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Terima kasih karena Engkau boleh menghadirkan kami, entah itu kami sebagai bapak, entah itu kami sebagai ibu, atau kami sebagai anak. Kami bersyukur Tuhan boleh membentuk kami di dalam keluarga. Tapi Tuhan, acap kali perjalanan di dalam keluarga itu tidak berjalan begitu mulus. Mungkin di dalam keluarga kami saling menyakiti satu sama lain. Di dalam keluarga kami saling melukai hati sesama kami satu sama lain. Tapi Tuhan, kami mau berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Tuhan boleh hadirkan kasih-Mu di dalam keluarga kami, untuk kami boleh menerima kasih-Mu, dan kami juga boleh saling mengasihi sesama keluarga kami. Kami bersyukur bulan ini Engkau terus mengingatkan kami dalam relasi kami di dalam keluarga, di dalam ekspresi kami di dalam keluarga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur boleh hadir di tengah-tengah keluarga kami saat ini. Bapak, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Secara khusus kami berdoa untuk pemilihan umum yang mendatang. Kami takut ada keriuhan Tuhan. Kami takut ada hal-hal yang membuat kami khawatir. Tetapi kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk pemilihan ini pun biarlah terjadi seturut dengan kehendak-Mu saja. Orang-orang yang berpartisipasi, untuk setiap kami yang ikut berpartisipasi memilih pun, kami juga boleh memilih berdasarkan dari hikmat dari Tuhan, supaya kami boleh memilih pemimpin yang takut akan Engkau. Kami menyerahkan pemerintahan dari daerah sampai kota, Tuhan yang boleh memimpin setiap para pemimpin ini untuk boleh berjalan dengan hikmat dari Tuhan juga. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kami yang tinggal di daerah Bali ini. Beberapa waktu belakangan kami mendengar, bahkan menyaksikan banyaknya bencana alam yang terjadi. Bahkan di daerah Jawa pun terjadi ya Bapak. Ada banjir, tanah longsor. Tuhan, kami pasti takut, kami pasti khawatir. Tetapi sekali lagi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang boleh menyertai kami, boleh melindungi setiap kami. Kami percayakan kehidupan kami, langkah hidup kami ke depan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena ke dalam tangan-Mu, hanya ke dalam tangan-Mu hidup kami tenang ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk persekutuan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persekutuan doa Sabtu kita telah selesai. Mari mengambil waktu teduh sejenak.